Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bisa bermajlis, kembali kita membahas materi hadis Umdatul Mar'ah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke 37 ya. Hadis ini akan kita bahas terkait dengan zakat, khususnya adalah zakat emas perhiasan. Karena emas itu ada dua macam ya, ada emas murni atau logam mulia dan emas perhiasan, emas yang mungkin karatnya tidak sampai pada 24 karat gitu. Dan di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, ini rawi tertingginya ya. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kuntu albasu awdahan min dhahabin faqultu ya Rasulullah akanzunhu faqala ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan dalam bab zakat ya, zakat mal begitu ya. Taib, di sini rawi tertingginya tadi adalah Ummu Salamah, yang tidak lain beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada suatu ketika ya menggunakan atau memakai gitu ya awdahan min dhahabin, perhiasan dari emas. Kemudian faqultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kanzun gitu ya. Kanzun itu adalah harta yang ditimbun gitu ya. Apakah dia termasuk harta yang ditimbun gitu, emas perhiasan maksudnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya, maka apa-apa yang tadi ditimbun itu tuadda zakatuhu, yang dizakati, fazukkiya maksudnya yang sampai pada nisab kemudian dizakati, falaysa bikanzin, maka itu tidak termasuk pada kategori kanzun. Nah, kanzun itu sendiri secara bahasa ya dari akar kata kanaza yaknizu, yang artinya menimbun. Di dalam ayat sendiri juga ada kata fi'il atau kata kerja kanaza yaknizu, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Surah At-Taubah ya. Nah, di sini adalah dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, menimbun al-dhahab, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah gitu ya, atau tidak dizakati, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, mereka akan diazab gitu. Nah, ini terjemahan daripada hadis di atas tadi ya. Aku pernah, dan aku di sini adalah Ummu Salamah. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan perhiasan yang sedang ia kenakan gitu. Maka kata Nabi, semua yang sudah mencapai nisabnya dan sudah dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk pada perkara kanzun yang yang disebutkan di dalam ayat tadi ya. Walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang suka nimbun harta kekayaan berupa emas dan perak tadi. Jadi tidak termasuk pada kanzun. Nah, sekarang nisab ya, nisab daripada emas ini yang kita tahu bersama adalah besarannya sekitar 85 ya. Ada yang mengatakan 95 atau minimal sekali ada 80. Jadi nisabnya adalah 80 gram emas. Dan ini adalah karat emasnya adalah emas murni, logam mulia. Maka bagaimana dengan perhiasan gitu ya? Maka jika kita merujuk pada hadis ini, bahwasanya Ummu Salamah ini menggunakan perhiasan berupa kalung ya, gelang, cincin dan sebagainya. Ini pada umumnya dia tidak sampai pada kadar emasnya ini tidak sampai pada 24 karat ya, hanya ya di bawah itu ya, mungkin ada 20, mungkin ada 18 gitu ya.
Maka ya sesuai dengan hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan ya, jawaban Nabi SAW tadi adalah emas tersebut dizakati gitu ya. Jadi perhiasan, meskipun itu adalah perhiasan yang dipakai, yang biasa dipakai, maka itu dizakati jika sampai pada nisabnya, yaitu 80 gram dan dimiliki selama 1 tahun ya, atau haul itu kan satu tahun. Nah, di sini ada faidatul hadis ya. Di antaranya yang pertama, jawazu tazayyunil mar'ah ya bil huli min adz-dzahabi wal fiddah. Jadi seorang wanita itu boleh berhias ya. Boleh berhias dengan huli ya, dengan perhiasan min adz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla adz-dzahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dihalalkan atau boleh gitu ya, hukumnya seorang wanita itu menggunakan adzhab wal harir ya, emas dan harir itu sutra. Jadi dihalalkan bagi seorang perempuan menggunakan emas, perhiasan emas dan harir sutra tadi, tetapi diharamkan atau tidak boleh bagi seorang laki-laki menggunakan emas dan sutra ya. Wallahu alam. Hikmahnya apa gitu ya, para ilmuwan di sini menyebutkan gitu ya, bahwasanya banyak sekali gitu ya di antara hikmah-hikmahnya, wallahu alam. Namun yang jelas di sini kita sami'na wa ata'na gitu ya terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum laki-laki itu diharamkan untuk mengenakan emas dan harir gitu ya, kecuali dalam keadaan darurat, seperti misalnya untuk pengobatan ya, untuk pengobatan misalnya harus menggunakan gigi emas gitu ya, atau menggunakan apa yang terbuat dari emas nih biasanya. Kalau zaman dahulu ya, zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang yang hidungnya itu retak gitu ya, kemudian pada saat itu tabib menganjurkannya untuk ditambal dengan emas ya. Dan ditambalnya dengan emas ini bukan karena kesombongan ya, namun di sini adalah untuk alasan medis ya, untuk pengobatan, maka itu diperbolehkan, wallahu alam. Kemudian yang kedua adalah an-dhahab alladhi yuzakka la yu'addu kanzan. Kemudian emas yang dizakati tadi la yu'addu kanzan, itu tidak dikategorikan sebagai kanzun. Nah, kalau kita lihat istilah kanzun ini dalam kamus bahasa Arab, dia adalah harta yang ditimbun. Jadi emas ya, meskipun dia adalah barang yang sangat berharga gitu ya, kemudian dia pakai ya, atau sekalipun dia simpan nggak dipakai gitu ya, jika dizakati ya itu tidak termasuk pada kanzun sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah tadi. Kemudian yang terakhir di sini faedahnya adalah jawaz istifta'il mar'ah ar-rajul al-alim al-afif an amri diniha fima tajhal. Jadi seorang wanita itu boleh mencari fatwa atau bertanya kepada seorang laki-laki yang alim, yang dia itu mengetahui akan ilmunya ya, al-afif ya, laki-laki tersebut menjaga diri ya. Seorang wanita tadi bertanya terkait dengan perkara agamanya ketika dia tidak mengetahui atau jahil terhadapnya gitu ya. Jadi hadis di pembahasan kita ini sangat pendek, sangat ringkas, namun penuh ya, atau syarat akan makna, dimana kita kaum hawa gitu kan suka sekali dengan perhiasan ya enggak, suka sekali dengan perhiasan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya boleh bagi seorang wanita itu menggunakan perhiasan, baik di dalam rumah ya atau di luar rumah, tentu tidak berlebihan gitu ya. Misalnya dia pakai emas ya dalam satu waktu gitu kan, dipakai semuanya ya,
50 gram gitu ya, dipakai semuanya di tangan, di leher, di mana-mana dan lain sebagainya. Ini tentu perbuatan yang berlebih-lebihan. Wallahu taala a'lam. Di sini ada tambahan sedikit ya, yaitu khilaf ulama dalam zakat emas perhiasan, dan pendapat yang tepat ya wallahu a'lam gitu ya, itu adalah dizakati. Mengapa? Karena jika kita mengambil pendapat tidak dizakati, khawatirnya para penimbun harta ini mereka akan menjadikan alasan dengan menimbun ya atau membeli perhiasan itu di bawah 24 karat ya. Kemudian mereka beralasan emas yang dizakati itu hanya emas yang di atas atau emas murni, selain yang emas batangan itu tidak terkena zakat gitu ya. Maka mereka rame-rame menimbun gitu kan, karena berlindung dari fatwa para ulama yang menyebutkan bahwasanya perhiasan itu tidak dizakati. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.